nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kita nih udah mikir kan sama adik-adiknya, nih kalau Bang Amar keluar nggak bisa nih hidup sendiri lagi, kayak udah harus dijagain 24 jam, nggak bisa nih aku gitu. Terus kata adik-adiknya solusinya nikah sama lo dok, kata dia gitu, biar ada yang jagain juga Bang Amarnya, kata dia gitu. Ya rencananya karena barang-barang Bang Amar udah dimaku semuanya. Kepada kemanusiaan aja mensupport apapun kan, ya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman, saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya, dan tentu ya sebagai manusia mendukung, dan terima kasih ya Raffi. Please kembalikan nama baik Amar Zoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki. Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit. Ingat, tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya. Pidana semua. Kenapa mempunyai sistem seperti ini? Dipidana semua. Ya, kalau Amar Zoni catat ya, Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras, gitu loh. Maka dia termaktub dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2 itu jelaskan orang sakit tidak bisa dipidana. Dia udah sholat, dia udah baik, dia udah nggak pakai lagi. Kan ada teman Ustadz yang nemenin dia tuh, dokter itu, dia tes urin, saya ketemu tes urin, nggak ada negatif, dia udah baik. Ya, dia mau keluar sebetulnya Desember ini gitu. Jadi Ustadz kalau siapapun yang terzalimi, Ustadz di depan akan pasang badan untuk dia, siapapun dia. Dia bisa berkarya lagi, bisa hidup lagi, kan dia punya anak. Kasihan. Kalau Ustadz bilang sih orang-orang, sebetulnya orang-orang pemakai narkotika ini direhabilitasi sama BNN, bukan di penjara. Kalau di penjara ketemu beda, nanti dikasih obat lagi. Aktor Amar Zoni membuktikan dirinya ternyata dijebak dalam kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan, Rutan Salemba. Melalui tim kuasa hukumnya, Amar membuktikan klaim tersebut secara langsung di hadapan majelis hakim. Raffi Ahmad, selaku rekan sejawat sebagai artis, memberikan dukungan kepada Amar Zoni. Raffi meyakini bahwa Amar Zoni adalah orang baik yang layak untuk ditolong. Bahkan, Raffi memberikan dukungannya kepada Amar dengan menemuinya di lapas Nusa Kambangan. Di kamarnya itu kan gak cuma Bang Amar, orang kamarnya itu kan gak dikunci, jadi orang lalu lalang, siapa aja bisa masuk gitu kan. Jadi ya itu aku bilang mungkin dijebak atau emang ya apes aja gitu. Amar ada cerita sesuatu nggak ke ibu dokter tentang? Ya ada, ceritanya saya udah tahu sih cerita yang sebenarnya bagaimana. Cuman kan nanti pasti mungkin sama Amar nanti akan dijelasin di persidangan gitu kan. Cuman kalau ini intinya aku cuma bisa ngejelasin di dalam tuh Amar nggak ngedar, nggak juga pengepul, nggak sama sekali. Dia cuman kayak mungkin dititipin atau apa, dianya juga nggak lihat itu barang segala macem. Terus orang itu masuk, kita kan nggak tahu. Yang 5 tersangkanya juga nggak kenal Bang Amar, Bang. Jadi mereka pun belinya juga bilangnya nggak dari Bang Amar. Kan ada 5 tersangka lainnya tuh ya. Nah itu mereka pada saat diperiksa di kejaksaan kan kebetulan ada saya di situ. Ditanya ini belinya dari Bang Amar, oh bukan. Inisialnya A, ngakunya gitu. Jadi bukan Bang Amar yang jual. Bahkan, calon istri Amar Zoni mengungkap bahwa tuduhan Amar Zoni adalah pengedar sudah terbantahkan. Hal itu terbukti
melalui pengakuan 5 tersangka lain yang ternyata tidak mengenal Amar Zoni. Amar Zoni kini juga dikabarkan akan menikah dengan seorang dokter usai bebas dari tahanan. Calon istri Amar Zoni mengaku, Amar Zoni telah mempersiapkan diri untuk kembali terjun ke dunia entertain setelah bebas dari penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Di video kali ini kita pun akan membahas kembali terkait kasusnya dari aktor tampan Amar Zoni, yang ternyata dalam video kali ini ternyata suami Iris dalangnya. Dan detik-detik Amar Zoni akan segera dibebaskan, dijemput calon istri. Raffi Ahmad pun terharu, karena mungkin bisa dikatakan dari kuasa hukum Amar Zoni sempat membantah adanya tudingan kalau Amar Zoni ini menjadi salah satu pengedar di rutan, yang ternyata hal tersebut sempat dijelaskan juga oleh kekasihnya, yaitu Dr. Camelia, dan ia juga sempat mengetahui seperti apa kronologisnya dan ada apakah sebenarnya yang terjadi, dan mungkin cukup Dr. Camelia dan juga Amar yang mengetahui hal ini, guys. Karena memang ada beberapa di sosial media yang menyatakan bahwasanya ada dugaan penjebakan, dan Ustadz Dery juga sempat menyatakan kalau Amar ini sedang sakit yang seharusnya ia melakukan rehabilitas, yang mana saat ini sepertinya rekan-rekan artis pun turut bersedih melihat kondisi Amar Zoni yang kini tengah dibawa ke Nusa Kambangan, padahal yang seharusnya kini pihak kepolisian pun terlebihnya menyelidiki langsung kasus ini seperti apa dan bagaimanakah sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang benar saat ini suami dari Irish Bella terseret dalam kasus hal ini? Mari kita simak videonya sampai ke akarnya dan sampai kita mengetahui siapakah dalang semua ini, guys. Dan marilah kita simak videonya berikut ini. Ya, aku tahu Amar jebak, aku tahu, tapi transfer dulu. Banyak banget. Scammer dong. Are you okay? Terus sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang dia katanya udah sering dapet tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin dia sampai sempet aku udahin aja ya hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Sian dong. Dia sampai ngomong gitu sama aku. Amar tuh perlu didampingi dai, ustadz, psikologis. Dia sakit dong. Orang sakit tuh diobati. Bang Amar, semangat Bang Amar. Semoga nanti segera dibebaskan. Pasti akan tercium juga. Begitupun orang yang menjebloskan Bang Amar. Nanti pasti akan tahu akibatnya. Tunggu aja permainan yang selanjutnya. Ini semuanya permainan latar belakang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Amar. Saya fan beratnya Bang Amar dari desa. Semangat Bang Amar. Aduh guys, makin hari kasus ini tuh makin gak masuk akal deh. Katanya sih ada dugaan kuat dia masih main urusan narkoba dari balik jeruji penjara. Waduh, ini udah serius banget guys. Tapi tunggu dulu. Pengacaranya langsung bantah, bilang Amar cuma dijebak. Dan bukti yang katanya kuat itu malah belum jelas asal-usulnya. Di sisi lain, publik mulai terbelah. Ada yang percaya dia bersalah, tapi banyak juga yang merasa ini terlalu berlebihan. Netizen pun mulai mencium ada permainan besar di balik pemindahan ini. Sekarang pertanyaannya, ya kenapa kasus Amar ini cepat banget naik dan langsung dibawa ke Nusa Kambangan? Apa dia memang bersalah dan pantas dipindah, atau justru dijebak dan jadi korban permainan orang kuat? Nah, menurut kalian sendiri, Amar ini memang bersalah? Raffi Ahmad begitu bersemangat untuk membela Amar Zoni. Ternyata Amar bukan sekadar teman, ia sahabat lama sejak remaja. Dengan mata berkaca-kaca, Raffi mengaku tak sanggup melihat sahabatnya terpuruk sendirian. Ia pernah merasakan pahitnya dituduh tanpa bukti, dan kini ia bertekad apapun resikonya. Ia akan bantu Amar sampai kebenaran terungkap, meski seluruh dunia meragukan. Jebak atau apa sih? Dijebak. Barang-barang Amar Zoni udah di rumah dia semua. Ya udah, nitip dulu. Rencananya bebas Desember nih, Januari mereka ijab kabul. Ah, serius? Serius. Meminta saya menyiapkan dana sebesar 300 juta rupiah dalam waktu 1 minggu
dengan ancaman apabila tidak dipenuhi, maka kasus ini akan dinaikkan. Ini dikriminalisasi, dijebak, atau apa sih? Dijebak. Karena jujur nih, mumpung di Dr. Richard saya juga udah banyak ancaman. Tapi sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapet tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempet aku udahin aja hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Tidak pantas itu manusia ada di dalam Polri. Saya tidak boleh keluar dari ruangan itu sebelum memberitahu di mana klien saya. Ada perwakilan daripada pelapor yang duduk di sebelah kasus ini. Tidak selamanya terlapor itu bersalah. Dan fungsi seorang penyidik itu bukan memihak kepada pelapor dan menyudutkan terlapor. Enggak. Bagaimana membawa titik temu di antara dua oknum ini. Klarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya. Dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data. Dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya. Dan sebagai adiknya Bang Amar yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baik. Tutup mata, kayak dia teroris yang udah menghancurkan hidup banyak orang, yang sudah membunuh banyak orang gitu loh, teroris besar, terus dimasukin di one man one cell, sangat berbahaya. For what? Gitu loh, ya kan? Kayak aneh aja gitu loh, ini aneh aja guys. Nah terus ada di seliweran di TikTok, kalau abang saya itu bakal dihukum maksimal, dihukum mati segala macem. Ya Allah, Masya Allah. Pemerintah harus turun, negara harus melindungi setiap rakyatnya, dan saya minta negara harus melindungi Amar Zoni, karena selain dia masih muda, dia aktor yang sangat berbakat, dan dia juga adalah seorang atlet silat, Pak. Atlet silat. Jadi ini aset negara yang harus disembuhkan, yang harus dilindungi. Sekian dari saya. Itu aja menurutnya, ya. Saya emosi nih, ya. Dan sebelumnya, ada yang mengatakan dalam video itu terlihat seorang berseragam datang malam-malam tanpa kamera resmi dari pihak keamanan, dan setelah kejadian itu rekaman pun menghilang. Nah ini kan masyarakat menjadi bingung kan, kenapa? Buktikan itu semua, maka di dalam persidangan tentunya lebih jelas dan lebih terang nanti. Polemik dipindahkannya Amar Zoni ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan masih menyisakan berbagai teka-teki penuh kontroversi. Bagaimana tidak? 2 pekan lebih waktu berlalu, berbagai kejanggalan masih saja mengiringi proses pemindahan sang pesinetron. Akibatnya, jagat maya pun dibanjiri dengan beragam spekulasi. Terbaru, media sosial bahkan sempat dibuat gempar dengan kemunculan sebuah potongan video yang diduga berisi rekaman CCTV lapas di momen dipindahkannya Amar Zoni. Memang belum dapat dipastikan secara pasti apa video itu benar menampilkan rekaman CCTV proses pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Namun yang pasti, hal itu berhasil membuat parah rasa dahaga publik atas jawaban. Ditambah lagi, dalam sekejap saja, video itu langsung hilang entah kemana.
Tak kalah membuat heboh, kini nama Haldi Sabri harus ikut terbawa-bawa. Entah dari mana asalnya, tetapi kadung berhembus kencang di media sosial. Ya, banyak yang menuding suami dari Irish Bella itu memiliki peran tersendiri dalam proses pemindahan Amar ke Nusa Kambangan, sekaligus merubah statusnya menjadi narapidana kelas berat. Tentu, semua ini belum terbukti. Hingga detik ini, apa yang beredar masih sekedar spekulasi. Akan tetapi, sederet dugaan liar semakin menjadi-jadi karena berkaca pada perjalanan kasus Amar Zoni yang dirasa diperlakukan cukup berbeda. Dan sebelumnya, ada yang mengatakan dalam video itu terlihat seorang berseragam datang malam-malam tanpa kamera resmi dari pihak keamanan, dan setelah kejadian itu rekaman pun menghilang. Itu kan diatur pakai CCTV. Ini nggak bisa hilang nih CCTV ini. Dari mulai pintu masuk, kita mau masuk ke lapas, ke rutan, ya kan? Masuk ke rutan aja kita harus sidik jari, kadang-kadang digeledah semua. Nah, barang itu masuk bisa lewat itu dari mana? CCTV kan nggak bisa bohong. Bongkar CCTV-nya, cek siapa yang membawa, siapa yang melakukan. Nah, ini kan masyarakat menjadi bingung kan, kenapa untuk artis yang kelasnya kelas prosek dipindahkan seperti itu, tontonkan dia punya anak, ya kan? Nah, ini kan banyak pelanggaran, masalah pelanggaran hak juga, masalah pelanggaran anaknya, kan, perlindungan anak, ya kan, jejak digital nggak bisa dihapus. Ya kita tengoklah hasilnya, investigasinya ke sana bagaimana. Kan sekarang belum kita berandai-andai kan. Nah, hasil investigasi kalau kita, ya kalau dari peristiwa ini sekarang dengan banyaknya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ya ada perbedaan antara penyidik TJPU dengan Dirjen Pemasyarakatan tentang barang bukti, kemudian tentang modusnya juga. Saya nggak bilang ini permainan, tapi jelas dugaan kuat. Ya, tapi dugaan kuat ini mengarah kepada siapa yang melakukan itu di dalam rutan kan gitu. Bisa masuk ke rutan, itu poinnya sih sebenarnya. Kenapa bisa masuk ke rutan gitu loh? Itu aja. Terseretnya nama Haldi Sabri sendiri tentunya tidak dapat dijauhkan dari sosok Irish Bella, mantan istri Amar Zoni yang kini menjalani rumah tangga bersama Haldi Sabri. Atas dasar itulah, banyak yang menduga Haldi sengaja mengkondisikan Amar dipindah ke Nusa Kambangan agar kebebasan Amar yang sudah dipersiapkan akhir tahun ini berpotensi mengganggu kebahagiaannya dengan Irish. Seolah jenah menyaksikan spekulasi publik yang liar tidak karuan, Irish Bella dan Haldi Sabri yang sejatinya sedang menikmati liburan di negeri jiran, sontak memberikan tanggapan melalui unggahan yang mereka bagikan lewat sosial media. Dalam unggahan tersebut, sepasang suami istri itu seperti memberikan penegasan jika isu yang kini berkembang liar hanyalah sebuah fitnah belaka dan jauh dari kebenaran yang terjadi. Fitnah sangat merusak, mulai dari menyebabkan ketersinggungan, permusuhan, hingga hilangnya nama baik dan bahkan nyawa. Dalam ajaran Islam, fitnah dianggap sebagai dosa besar yang sangat dibenci. Disebut-sebut dalam isu panas terkait kasus yang mengguncang nama besar mantan suaminya, Amar Zoni. Netizen pun bereaksi cepat. Mereka menggali semua informasi yang bisa ditemukan dari akun media sosial, jejak digital, hingga foto-foto terbaru Irish Bella bersama pasangannya yang sekarang. Dan yang bikin makin panas, muncul kabar bahwa polisi tengah mendalami hubungan antar semua pihak yang diduga saling terkait. Apakah hanya kebetulan atau ada benang merah tersembunyi? Tak ada yang bisa memastikan, tapi publik sudah kadung curiga. Apalagi muncul narasi dari sejumlah sumber bahwa proses hukum yang menyeret Amar punya ranting masalah yang jauh lebih dalam. Dan siapa sangka nama suami IB jadi salah satu yang terseret,
Tapi tunggu, ini baru permukaan. Fakta berikutnya bakal bikin kalian lebih terkejut. Siapa Haldi Sabri sebenarnya? Nama Haldi Sabri mungkin asing bagi sebagian publik, tapi kini semua mata tertuju padanya. Dikenal sebagai pria berlatar belakang profesional, Haldi bukan artis, bukan politikus, tapi tiba-tiba jadi topik hangat karena satu hal, statusnya sebagai suami baru Irish Bella. Sejak pernikahan mereka ramai diberitakan, banyak yang penasaran soal latar belakang pria ini. Apa pekerjaannya? Siapa keluarganya? Bagaimana bisa mendekati seorang selebritas besar seperti IB dalam waktu relatif cepat setelah perceraian? Pertanyaan-pertanyaan itu makin menggila setelah isu terbaru menyebut namanya nyangkut di penyelidikan. Netizen bergerak lebih cepat dari detektif. Mereka temukan foto-foto lamanya, potongan video pendek, bahkan postingan yang diduga mengandung kode. Beberapa fans menyebut Haldi terlalu bersih untuk tidak menyimpan sesuatu, sementara yang lain membelanya mati-matian. Tapi yang jelas, dunia digital tak lagi ramah bagi pria ini, dan yang terjadi selanjutnya makin membuat semua orang kehilangan akal. Kasus lama, alur baru. Semuanya bermula dari kasus yang tampaknya sudah basi, penangkapan Amar Zoni untuk ketiga kalinya. Tapi ternyata babak baru justru dimulai setelah itu. Dalam penelusuran aparat, muncul pola aneh dalam aliran informasi dan komunikasi. Beberapa pihak yang sebelumnya tak masuk radar tiba-tiba dikaitkan. Polisi belum memberi bocoran siapa saja yang dimaksud, tapi klunya mengarah ke lingkungan terdekat Amar, termasuk yang kini sudah bukan lagi bagian dari hidupnya. Beberapa pihak menduga kasus kali ini lebih rumit dari sebelumnya, karena diduga melibatkan pihak eksternal yang punya akses ke informasi dalam. Netizen langsung menebak, apakah mantan istri atau suami barunya? Publik makin gaduh setelah media menyoroti adanya penyidikan terhadap orang-orang yang terkait emosional dengan Amar sebelum ia ditangkap. Gila, alurnya makin mirip drama Korea. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih mengejutkan muncul dari arah kepolisian. Polisi tak menolak, tapi bilang masih berjalan. Ketika wartawan menanyakan langsung kepada pihak kepolisian tentang kemungkinan nama Haldi Sabri ikut disebut dalam berkas perkara atau penyelidikan lanjutan, jawaban mereka bikin netizen makin panas dingin. Proses masih berjalan, kata salah satu sumber resmi. Pernyataan ini bukannya menenangkan, justru membuka peluang spekulasi lebih liar. Karena biasanya, jika seseorang tidak terlibat, polisi langsung tegas menampik. Tapi kali ini, jawabannya netral tapi mengandung kode keras. Ini seperti pintu yang setengah terbuka, memberi ruang pada publik untuk menyimpulkan sendiri. Sontak, media online dan kanal gosip YouTube langsung menggila. Berbagai narasi bermunculan, dari yang rasional sampai yang bikin geleng kepala. Dan lagi-lagi, Irish Bella tetap diam. Sikap polisi yang tak menyangkal malah menguatkan opini publik. Apakah benar ada pihak dekat IB yang ikut bermain? Tapi sabar, karena dugaan soal permainan dalam baru saja dimulai. Isu uang, isu koneksi, semua muncul sekaligus. Ini dia bagian paling bikin penasaran. Netizen mulai menyusun puzzle dari serpihan informasi yang tersebar. Muncul dugaan bahwa ada transaksi mencurigakan yang bisa jadi berkaitan dengan usaha mengamankan seseorang. Apakah itu berarti ada pihak yang mencoba mengendalikan arah penyelidikan? Isu tentang uang besar, kedekatan dengan aparat, dan pengaruh dari pihak-pihak yang disebut-sebut dekat dengan eBay makin liar bertebaran di media sosial. Apalagi setelah beberapa akun gosip menyebut bahwa ada jaringan kuat di balik sosok yang kini mendampingi Irish Bella. Haters menyebut ini sebagai bukti adanya perlindungan khusus, sementara fans membantah keras, menganggap itu fitnah. Namun satu hal yang tak bisa diabaikan, ketika uang, pengaruh, dan nama besar bertemu, maka drama pasti terjadi. Dan seperti yang sudah kalian duga, drama ini belum masuk babak final. Irish Bella diam 1000 bahasa, netizen makin curiga. Sementara publik heboh berspekulasi, satu sosok tetap tak Itu takut kebongkar rahasianya di dalam sama si Amar, karena Amar udah banyak banget ngeluarin berita keluar kan, ngebocor-bocorin tentang kegiatan di dalam lapas, sehingga kalapasnya ketakutan lalu disingkirkan Amar ke sana, didoktrin dulu.
Kan bisa juga dilakukan realisasi atau apa sih istilah intelijen tuh gitu. Kan bisa didoktrin dulu agar Amar itu tidak buka mulut. Kan bisa juga gitu. Atau mungkin ada pesanan dari orang lain ya kan, mungkin suaminya si istrinya yang sekarang gedek sama si Amar, dia bermain kong kali kong, udah penjara mungkin gitu, udah penjaranya yang lama dah, cari lagi sebabnya. Gue lagi seneng-senengin ya masih yayang gue nih, ntar dia keluar ngerecokin rumah tangga gue lagi gitu. Bisa jadi kan gitu. Semua aspek itu bisa kita prediksi, tapi tidak bisa kita pastikan. Tapi kan momen dari perkataan sudah dengan momen itu tidak momen seorang pekerja dia bilang dia akan mengajukan rehab. Emang dalam konsep dia di Nusa Kambangan bisa direhab gitu permintaan dari pihak. Loh, bisa saja kalau BNN sudah meyakini bahwa itu ancaman hukumannya ringan dan itu hanya hal yang mengada-ngada, BNN langsung membentuk tim analis dan merekomendasi untuk asesmen. Bisa saja. Nanti rehabnya apakah di panti rehab saya atau di panti rehab Lido atau panti rehab yang lain, banyak panti rehab di Indonesia ini. Gitu. Kalau kami kan ada di Ciputat gitu. Sekalian iklan. Kami ada di panti rehab di Ciputat gitu. Jadi yang di Tangerang kalau kena narkoba bisa direhab di kami gitu. Dan Abang siap? Siap. Dengan prosesnya sudah di Nusa Kambangan yang berjalan hukuman, apakah itu dengan sistem persidangan Abang? Apa sih dengan sistem persidangan apa online? Apakah dia dihadirkan atau gimana sih Bang kalau namanya perkara ini? Ya itu kan kewenangan lagi-lagi dari hakim. Hakim maunya online ya, Amar Zoni ngikutin online kan nggak mungkin bolak-balik Nusa Kambangan ke sini. Cuman ini terlihat konyol aja kenapa dilimpahin ke sono gitu. Itu konyol aja kelihatannya gitu. Itu yang buat Abang. Itu yang buat kok ini kayak kan tahu nggak orang yang udah susah banget diatur, yang kelas kakap, yang kejahatannya di atas 20 tahun ya misalnya ya, atau hukuman mati itu baru bisa ditaruh di Nusa Kambangan. Kalau yang kejahatannya udah hukumannya 20 tahun baru di Nusa Kambangan. Kalau udah susah, udah pegal pemerintah. Tapi kalau yang hukumannya hanya 3 tahun, 6 tahun, janganlah. Tapi kan udah 3 kali pertanyaannya itu Bang. Dan dia juga. Makanya kalau udah 3-4 kali pemerintah harus mengeksekusi dia. Kan dibilang tadi udah 3-4 kali dalam undang-undang itu, dalam hukum, istilah hukum ya, di dalam proses penghukuman seseorang, kalau sudah lebih dari 3 kali itu udah pemerintah udah harus ambil tindakan. Mau diapain ini anak? Buktinya dibawa ke Nusa Kambangan itu kan bukti bahwa itu bukan penghukuman, tapi itu membuat aturan sendiri, gitu loh. Nusa Kambangan itu untuk orang yang kejahatannya maksimal, bos. Tuh, kalau dia hanya pemakai aja, pengedarnya juga baru diduga, tuh. Atau pengedarnya udah pernah dihukum sekali gitu kan, harusnya kan dia bisa dibina di rehab. Iris Bella, pasca bercerai dengan aktor Amar Zoni, aktris Iris Bella menikah lagi dengan pria yang dilaporkan bernama Haldi Sabri. Haldi dilaporkan sebagai bos perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan yang mensuplai rumah sakit. Perusahaan suami Iris juga disebut memasok alat-alat kesehatan kepada pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta, laboratorium kesehatan, balai penelitian, serta institusi pemerintahan serta pendidikan. Follow dan like agar kalian terus dapat. Ia tak hanya menerima Amar Zoni apa adanya, ia bahkan menanggung semua kebutuhannya tanpa pernah mengeluh. Netizen pun kagum dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Camelia. Mereka menyebut jika nanti Amar sudah bebas, tetapi tak menikahi Dr. Camelia berarti Amar telah kehilangan wanita paling tulus, yang pernah mencintainya pas waktu dalam keadaan terpuruk. Kabar kembali menarik perhatian publik lewat ramalannya soal kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni. Ia menyebut sang aktor kini berada dalam fase berat dan tengah menanti keajaiban di balik jeruji besi. Denny menilai ada banyak hal ganjil dalam proses pemindahan Amar ke Nusa Kambangan, termasuk matanya yang ditutup rapat. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan menyimpan di balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Nusa Kambangan. Mantan suami Iris Bella ini dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan karena dugaan mengedarkan narkoba di dalam rutan Salemba. Apa yang kini dialami Amar Zoni terkait keterlibatannya dengan narkoba begitu disesali Raffi Ahmad. Menurut Raffi Ahmad, ia prihatin dengan maraknya peredaran narkoba di kalangan selebritis dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus diselamatkan, termasuk Amar Zoni yang saat ini harus kembali berurusan dengan jerat hukum karena masalah narkoba yang... Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Kasus yang melibatkan Amar Zoni dan juga suami Iris Bella, Haldi Sabri, kembali menjadi sorotan publik setelah nama keduanya diseret dalam isu baru yang mencuat di media sosial. Aktor Amar Zoni yang kini menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan atas kasus narkoba
Dikabarkan tengah menempuh langkah hukum baru, ia menolak berdamai dengan pihak-pihak yang dianggap telah menjebaknya dalam kasus tersebut. Menurut pengacaranya, Ammar merasa telah menjadi korban permainan kotor dan suap di dalam rutan. Dalam pernyataannya, Ammar menuding ada pihak yang berperan di balik perpanjang masa hukumannya. Ada upaya menjebak Ammar dengan rekayasa dari dalam. Kami sudah punya bukti kuat dan akan dibawa ke penyidik, ujar kuasa hukum dari Ahmad Zoni. Di sisi lain, nama Haldi Sabri, suami baru Irish Bella, ikut terseret dalam kasus ini. Isu bermula dari unggahan video viral yang menuding Haldi Sabri terlibat dalam dugaan sogokan kepada sipir agar Ahmad Zoni mendapat perlakuan berat di penjara. Rumor tersebut langsung ramai di media sosial dan membuat publik terkejut, apalagi hubungan ketiganya sampai hangat dibicarakan sejak IB resmi bercerai dari Ahmad Zoni. Namun Haldi Sabri dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Ia menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang kejam. Haldi Sabri sempat mengatakan, "Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Semua tuduhan yang beredar adalah bohong. Saya dan Iris hanya ingin hidup tenang," kata Haldi dalam video klarifikasinya di dalam sebuah media sosial Instagramnya. Akhirnya Irish Bella juga sempat angkat bicara. Irish Bella akhirnya turut buka suara menanggapi isu yang menyeret nama suami dalam unggahan di media sosial. Iris meminta publik untuk tidak mudah termakan gosip. Ia menegaskan bahwa keluarganya menjadi korban framing dan pemberitaan yang menyesatkan. "Cukup sudah, tolong jangan seret nama keluarga kami. Kami ingin menjalani hidup baru tanpa drama masa lalu," tulis Iris. Kasus masih bergulir, sementara itu tim hukum Ahmad Zoni mengaku tengah mengumpulkan bukti dan saksi terkait dugaan adanya pihak luar yang ikut bermain dalam kasusnya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait keterlibatan nama Haldi Sabri dalam kasus tersebut. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya. Apakah tudingan yang menyeret nama Haldi Sabri akan berujung ke ranah hukum atau hanya akan menjadi isu panas yang meramaikan dunia hiburan Indonesia? Kasus ini pun semakin menunjukkan betapa rumitnya hubungan masa lalu antara Ahmad Zoni dan juga Irish Bella yang kini membentuk babak baru bersama dengan Haldi Sabri. Publik berharap semua pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini secara hukum dan tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi liar. Oke guys, mungkin hanya ini saja video terbaru dan video terupdate dari kanal YouTube saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.